5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar Udin dan teman-temannya nih. Mereka sedang berada di kolam renang adik-adik. Mari beraktivitas air. Apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di dalam air. Adik-adik, apabila di sekitar kalian ada kolam renang, kalian bisa nih belajar berjalan di dalam air ya. Tentunya dengan pengawasan orang dewasa. Selalu siap siaga apabila bencana datang. Apakah yang Udin dan teman-temannya lakukan adik-adik? Ya, mereka sedang belajar berjalan di dalam air. Bisakah adik-adik melakukannya? Pasti bisa ya adik-adik. Coba lakukan secara bergiliran. Lakukan dengan tertib ya bersama teman-teman kalian. Senangnya beraktivitas di dalam air. Latihan yang baik untuk menghadapi bencana adik-adik. Kini saatnya kembali ke kelas. Di sini ada percakapan Dayu dan Lani adik-adik. Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong? Tanya Dayu. Memang lelah, tapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Jawab Lani. Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani, kata Dayu. Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali, jawab Lani. Adik-adik dari percakapan ini, Dayu meminta tolong kepada Lani untuk membersihkan papan tulis. Kalau adik-adik meminta tolong kepada orang lain, harus dengan sopan ya. Dan ucapkan juga terima kasih karena sudah ditolong. Pernahkah adik-adik membutuhkan bantuan orang lain? Pasti pernah. Apa yang harus kita ucapkan? Nah, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita mengucapkan kalimat minta tolong adik-adik. Ya, kalau kalian membutuhkan bantuan mama papa, kalian harus mengucapkan minta tolong kepada mama papa. Misalnya, mama tolong ambilkan piring itu. Misalnya seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik menulis permintaan tolong. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat juga loh menimpa diri kita sendiri. Nah, saat menghadapi kesulitan, kita itu perlu bantuan adik-adik. Mintalah tolong kepada teman kalian ya. Ungkapkan permintaan tolong kalian itu dengan kata yang santun. Tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut ini. Misalnya di sini yang pertama ada kata payung. Misalnya kalimat minta tolongnya, Pak, minta tolong ambilkan payung. Di luar sedang hujan deras. Contoh kata yang kedua adalah air. Kalimat minta tolongnya bagaimana? Nah, ini contoh dari Kak Citra. Bu, tolong ambilkan segelas air. Saya sedang kehausan, Bu. Nah, ini adik-adik ya, minta tolong dengan baik dan sopan. Lalu ada kata banjir. Tolong kirim makanan, selimut, dan obat-obatan untuk korban banjir. Nah, ini ya adik-adik ya, contoh kalimat minta tolongnya. Lalu ada kata longsor ya. Kalimat minta tolongnya seperti apa? Nah, ini ya.
Pak, tolong ambilkan baju-baju pantas pakai untuk korban longsor. Lalu ada kata bencana. Kalimat minta tolongnya contohnya, Edo, tolong kumpulkan sumbangan dari teman-teman untuk membantu korban bencana di desa sebelah. Lalu ada kata sakit, itu contoh kalimat minta tolongnya, Siti, tolong antar Lani yang sedang sakit ke UKS. Nah ini tadi ya, kalimat minta tolong berdasarkan kata-kata yang sudah ada adik-adik. Membuat hiasan dari tanah liat. Siti ingin membantu korban bencana alam. Siti mengajak ayahnya ke rumah tetangga Udin. Mereka mau membuat hiasan dari tanah liat. Tanah liatnya dibentuk menjadi aneka rupa adik-adik. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak korban bencana alam. Mari adik-adik kalian berkreasi membuat hiasan dari tanah liat. Kalau ada tanah liat di sekitar rumah kalian, kalian bisa membuat nih hiasan dari tanah liat. Contohnya seperti ini ya. Bisa dibuat macam hewan, lalu ada daun ya. Terus tempat untuk bermain ya, ini ya adik-adik ya, atau lain sebagainya. Kalian bisa berkreasi. Misalnya pun tidak ada tanah liat, kalian bisa menggunakan plastisin atau malam. Selamat berkreasi ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.